Haleluya, kita buka kitab Yohanes ya. Ayat-ayat yang sering kali kita baca. Yohanes pasal ke-14, kita akan baca ayat 1 sampai ke-6. Injil Yohanes pasal ke-14, ayat 1 sampai 6, dan kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Ayat 1 sampai ke-6, kita baca bersama 3, 4. Jangan biarkan hatimu digelesahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kamu telah mengetahui kemana aku pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Bapa ya, kita percaya ya bahwa ayat-ayat ini ya, khususnya ayat ke-6 itu sudah sering kali kita dengar ayat-ayat ini. Dan kita mengucap syukur kalau firman itu terus diulang-ulang ya, supaya kita mengingatnya. Karena itu di dalam kitab Torah pun ditutup dengan kitab terakhir yang namanya ulangan. Ulangan untuk ya kita juga mau anak-anak yang sekolah, kalau mau naik tingkat ditutup dengan ulangan ya, jadi ujian supaya imannya meningkat ya. Nah, saya percaya itu juga satu kehendak Tuhan apabila kita mengulang-ulang firman Tuhan, karena manusia ini cenderung untuk lupa ya. Untuk lupa walaupun firman Tuhan Torah menyatakan ya, supaya firman itu senantiasa diperkatakan kepada anak-anak ya, diperkatakan ketika engkau duduk, ketika engkau tidur, ketika engkau jalan, senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Bahkan dikatakan ya ditulis di pintu-pintu rumahmu ya. Sehingga ketika kita mau masuk ataupun kita mau keluar, kita mungkin lupa baca kitab suci. Tapi kalau firman Tuhan ditulis di pintu masuk keluar kita, paling sedikit kita membacanya ya. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena ada tertulis ya, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukannya. Ya, jadi Tuhan itu sangat komplit ya. Kalau memberikan firman pasti komplit dan pasti ada tujuan-tujuannya bagi manusia. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap langkah hidup kita berjalan dalam firman. Ya, dalam firman. Sehingga kalau kita berjalan di dalam firman, tidak ada satu kuasa panas si jahat yang dapat menjamah ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati, karena ya seperti yang sering kali diingatkan di tempat ini, setan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum ya. Tetapi kita juga diingatkan terus-menerus ya. Ketika ancaman atau diingatkan dengan begitu banyaknya ancaman-ancaman si jahat
yang senantiasa mencari kesempatan ya untuk dapat mencelakai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita senantiasa berkomunikasi dengan Dia, senantiasa mengucap syukur, senantiasa memuja-muji dan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman yang tadi kita baca. Dalam terjemahan Lukas ayat 1 dikatakan, jangan biarkan hatimu gelisah. Percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Kenapa gelisah? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sudah beberapa kali ya untuk menyatakan kepada muridnya bahwa ada tertulis ya dia akan dianiaya, akan disiksa, akan dibunuh ya. Bahkan dia juga mengatakan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan itu semua firman-firman Tuhan yang memang sudah sudah dinyatakan, sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu ya. Bukan setahun 2 tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi di situ kita melihat apa yang tertulis, kan Yesus sendiri bilang ya, segala sesuatu telah tertulis tentang aku di dalam gulungan kitabmu. Jadi apa yang tertulis dalam gulungan kitab yang kita percaya, gulungan kitab di situ yang dimaksud adalah pasti Torah dan juga kitab-kitab para nabi ya, yang menulisnya sudah sejak ribuan tahun yang lalu ya, bahkan ya lama sebelum Yeshua ada. Karena itu ya dia berkata segala sesuatu ya. Yeshua juga mengingatkan bahwa sebagaimana Yunus, kita lihat di dalam Matius pasal 12 ya. Matius pasal 12 ayat ke-40 dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Nah, jadi kita perhatikan ayat itu baik-baik. Karena dari ayat ini aja banyak orang yang salah menafsir ya. Saudara baca di media-media 3 hari 3 malam, mereka banyak menafsirkannya 3 kali 24 jam. Tidak ada ayatnya yang menyatakan 3 kali 24 jam. Ya. Tetapi ya kalau ya karena dulu ya waktu pertama-tama saya lihat gini, loh kok di media-media sosial banyak orang dengan perhitungan berbagai macam cara perhitungan, tetapi menghitungnya 3 kali 24 jam. Nah saya berani katakan itu salah total ya. Salah total. Kenapa saya berani bilang salah total? Ya, yang berkali-kali diingatkan. Yeshua itu matinya kurang lebih petang hari, jam 3, jam 4 sore. Dan dia bangkit, kata firman Tuhan, pagi-pagi sekali. Ya itu sudah berarti udah pasti tidak mungkin 3 kali 24. Kalau dia 3 kali 24 ya dia bangkitnya harus petang hari juga. Jadi kelihatannya kan itu harus sepele, tetapi dari cara orang menangkap berita firman Tuhan itu, ternyata banyak orang juga yang salah menangkapnya. Dan Yeshua mengingatkan dia itu seperti Yunus ya. 3 hari 3 malam Tuhan tetap memelihara dia. Yunus walaupun dia ada dalam perut ikan ya, dia tetap hidup. Ya. Dia tetap hidup ya kalau dia katakan seperti Yunus 3 hari 3 malam. Dan di situ kita harus nalar bahwa dia 3 hari 3 malam. Sesungguhnya karena dia Tuhan, dia tidak mati. Ya. Karena dia harus memberitakan firman bagi orang-orang yang mati. Ya. Loh kita kan harus nalar sedikit ya. Kenapa? Kenapa Tuhan harus memberitakan juga kepada orang mati? Memang dia Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati.
Ya seharusnya kan, ya logikanya buat apa orang mati diberitakan? Itu kan pasti ada sebabnya. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal ke 12. Kita baca ayat ke 48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Nah, jadi kalau kita nalar, ya, yang menghakimi itu firman, ya, firman yang diucapkan, ya, yang diucapkan oleh Yesus. Karena itu Yesus harus mati. Di dalam kematiannya dia memberitakan Injil. Saya tangkap ya. Sehingga ketika dia menghakimi pada akhir zaman, orang yang hidup dan orang yang mati semua pernah mendengar firman. Sehingga dengan firman itu dia bisa menghakimi. Ya. Jadi ya memang semuanya itu keterkaitan yang sangat luar biasa. Loh, karena berita yang disampaikan Yeshua kepada murid-muridnya. Kemudian Yeshua mengingatkan kembali dalam ayat-ayat atau bab sebelumnya bahwa itu harus terjadi, ya. Karena dia datang memang untuk menyelamatkan manusia, dan karena dia harus juga memberitakan kepada orang yang mati, maka dia pun harus mati, ya. Sehingga hal ini sangat menggelisahkan para murid. Nah, karena itu Yesus katakan jangan gelisah. Jangan bingung kalau aku ya harus mati, ya. Karena dalam pandangan daripada si para murid, ya memang kenyataan membuktikan ya ketika Yeshua mati. Walaupun para murid mendengar sendiri dari mulutnya, mulut Yeshua, bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Itu langsung dia ngomong kepada para muridnya. Ya. Tetapi kenyataan membuktikan ya setelah dia mati ya istilah kata gembalanya mati ya semuanya bubar. Ya, semuanya bubar ya. Jadi kita melihat di sini ya itulah yang kita lihat ya. Dan kenyataan membuktikan kalau kita coba lihat di dalam Yohanes pasal ke 21. Kita baca ayat 1 lah ya. Ayat 1 sampai ke 3 lah coba ya. Sesudah hal-hal ini, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus dan Nathanael dari Kana Galilea. Dan anak-anak Zebedius dan 2 orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku pergi nangkap ikan. Artinya dia mau kembali kepada pekerjaan sebelumnya. Ya, aku pergi mau nangkap ikan. Kami juga pergi bersamamu. Mereka keluar dan langsung naik dan seterusnya. Artinya walaupun Yeshua sudah berbicara, menegaskan kepada murid-muridnya, aku memang akan mati. Tetapi sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam memang dia diperut ikan. Tapi begitu pula aku pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi kenyataan membuktikan setelah Yeshua mati, justru mereka kembali melaksanakan pekerjaan yang dahulu mereka kerjakan sebelum bertemu Yeshua. Ya, karena itu ya kita mengucap syukur sini karena itu karena itu murid-muridnya gelisah. Kalau Yeshua mati sudah habis, pemimpin yang nggak ada ya sudah habis kan. Ya. Tapi Yeshua ingatkan jangan gelisah. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya percaya juga kepada apa yang dia pernah katakan. Bahwa dia memang mati tetapi hari yang ketiga dia akan bangkit.
Walaupun dalam kenyataannya itu para murid ya masih goyang. Ya, masih goyang, tetapi ya itulah gambaran daripada manusia. Walaupun murid, bahkan murid yang dikasihi, mereka juga bisa goyang. Dan kita mau ucap syukur kalau Yeshua juga senantiasa mengingatkan para muridnya. Ya, dia memang akan pergi, tapi jelas dia katakan, ya, dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Bagi, dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan pergi menyediakan tempat bagi para murid. Ya, para murid ya, kita harus ingat bahwa yang disebut murid, ya, yang disebut murid kita baca di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 31, 32. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, perhatikan, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-muridku dan kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kalau kamu benar-benar ya tinggal di dalam firman, ya, kamu benar-benar muridku. Tapi kenyataan dari ayat yang kita baca tadi dalam kitab Yohanes pasal ke-21, begitu Yeshua habis disalib, dikubur, ya back to basic. Kembali kepada pekerjaan lama. Seolah-olah ya tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dia memang akan pergi dan dia akan kembali kepada Bapa. Ya, setelah semua waktunya genap. Ya. Semua waktunya genap artinya setelah dia dibangkitkan. Setelah 3 hari 3 malam dia mati. Ya, 3 hari 3 malam dia memberitakan firman. Bagi orang-orang yang mati sebelum dia dimunculkan. Untuk menyampaikan kebenaran yang sejati. Bagi orang yang sudah mati sebelum dia muncul. Ya, kemudian dia bangkit. Dan setelah dia bangkit. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Dia 40 hari. Ya, seringkali 40 yang dipakai. Ya itulah cara Tuhan. Seringkali Tuhan berbicara dengan angka-angka. Selama 40 hari dia mengajarkan secara intensif para murid. Ya, para muridnya. Sehingga mereka benar-benar mengerti firman Tuhan dengan benar. Karena para murid ini kan ketika dia mati kan. Atau ketika dia sedang dalam interogasi para penguasa waktu itu termasuk Herodes dan segala macamnya. Ya. Oh, dengan berani semua murid. Tapi yang ditonjolkan di sini kan ya seperti si Petrus kan. Dia bahkan berkata ya, dia akan bersedia menyerahkan nyawanya. Kita baca di dalam Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat ke-37 dan 38. Petrus berkata kepada Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku, ya, dengan bangganya dia ngomong nih. Aku akan mempertaruhkan jiwaku demi engkau. Yesus menjawab kepadanya, engkau akan mempertaruhkan jiwamu demi aku? Sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu, ayam jantan sekali-kali tidak akan berkokok sampai engkau menyangkali aku 3 kali. Ya, memang kenyataannya kan, begitu dia menyangkali, ya langsung nangis dia, karena dia ingat kata-kata ini. Tapi itulah setan ya banyak orang yang pergi ke
Berasa kesaksian-kesaksian kan. Pergi ke Israel. Oh, dikasih tahu lah sama si, ya kemungkinan besar tour guide-nya ya. Tour guide-nya mengatakan sampai membuat orang-orang yang pergi ke sana juga goyang. Goyang dalam arti kata, itu bukan ayam katanya. Itu shofar. Loh, orang-orang yang dengar itu langsung berani menyaksikan. Menurut orang itu bukan ayam, itu shofar. Aduh, kasihan amat. Itu kok begitu mudahnya. Nah, kita bisa menilai, oh, ini orang ini imannya nggak benar ini. Walaupun dia pelayan Tuhan ya. Mungkin gembala, kau dengar tour guide ngomong gitu langsung berubah. Loh, kita harus ingat, ya. Dahulu bangsa Yesaya dijajah, nggak mungkin dia bisa seenaknya aja main tiup-tiup shofar, ya. Dan di sana ada ayam, ya. Jangan kita harus ingat, jangan seperti sekarang ya. Mungkin sekarang kandang ayam jarang, tetapi dulu 2000 tahun yang lalu, bahkan bukan saja ayam, singa juga ada, iya kan? Kasih David itu kan juga melawan singa, melawan beruang berdasarkan kesaksiannya. Tapi kalau sekarang kan mungkin nggak ada. Karena ya situasi di sana kan. Karena itu kita melihat begitu mudahnya orang imannya tergoyangkan. Ya, dengar, oh kata si ini lo nggak bisa. Firman itu tidak berubah, jangan kau sangkali. Ya, nah, kita harus mengingat ini dan itulah yang satu kenyataan. Karena itu firman itu harus diulang. Supaya jangan kita begitu gampangnya iman tergoyahkan. Kenapa? Karena tidak melandaskan dirinya kepada fondasi yang benar. Batu karang yang teguh. Yaitu Yeshua HaMashiach. Firman Tuhan menyatakan, ya dikatakan di dalam ayat ketiga. Jika aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada di sana. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ya, kan jelas dikatakan. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan kata-kata ini, ya, kan disediakan tempat, ya, disediakan tempat. Kalau kita kaitkan ini dengan kitab Matius pasal ke berapa ini? Pasal ke 6. Kita baca ayat 19 dan 20. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak. Tempat pencuri membobol dan mencuri. Perhatikan ayat 20. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak. Dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Pertanyaannya, kita harus proaktif. Biasanya mengajar saudara untuk proaktif. Kenapa Tuhan suruh kumpulkan harta di sorga? Terus kenapa Tuhan bilang, aku menyediakan tempat? Saya pribadi menafsirkan, ya, tempat yang disediakan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach di sorga tergantung berapa banyak yang kau kirimkan. Harta yang kau timbun di sorga. Saya tangkap saya. Bukan emas perak. Tetapi semua apa yang kita lakukan, apabila itu sesuai dengan apa yang tertulis, tidak ditambah dan tidak dikurangi, itu merupakan harta yang kita tabung di sorga. Dan harta itu juga sangat menentukan berapa bentuk atau berapa besar rumahmu nanti di sorga. Saya tangkap, ya. Lalu kita pakai logika sedikit lah. Karena Tuhan ini kan bilang, kumpulkan hartamu di sorga buat apa? Namanya sudah di sorga. Betul nggak?
Kita kan kalau berdasarkan ayat ini, dari ayat ini, namun ayat ke-20. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya sudah di sorga. Ya, harta ini dikumpulkan di sorga buat apa? Pasti untuk sesuatu. Nah, saya percaya Yeshua menyediakan tempat itu tergantung berapa banyak yang kau kirim ke sorga. Dengan ya bukan dengan emas perak, tapi dengan seberapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan firman. Ya, saya pernah menyaksikan beberapa tahun yang lalu lah. Tahun 90-an, awal 90-an lah. Ya, kita masih sering pelayan-pelayan ke daerah-daerah ya. Seringkali pelayan-pelayan di daerah Jawa Timur. Nah, kita kan kalau pelayan sampai ke naik bukit segala macam. Masuk ke pelosok-pelosok, ya orang yang pelayan Tuhan yang ikut serta yang menjadi penunjuk jalan. Dia ngomong, Pak, itu rumah-rumah yang besar-besar itu, Pak. Dulu masih zaman apa namanya? Disk itu, parabola itu. Semua rumah yang punya parabola dan rumahnya bagus-bagus itu menandakan bahwa ada anggota keluarganya yang kerja di luar negeri. Dia hasil dari luar negeri, dia kirim ke kampung, orang kampung bangun rumah dan beli parabola. Parabola kan waktu itu zaman itu ya mahal. Ya. Lo langsung terpikir itulah apa yang dikatakan dalam kitab Matius dan apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes tadi. Ya. Kalau kita mengirimkan harta ke sorga, itu akan menentukan berapa besar rumahmu nanti di sorga. Walaupun sudah di sorga, tapi kadang-kadang ada orang yang pikirannya picik, enggak apa-apa lah di pintu sorga, yang penting di sorga. Itulah piciknya, bukan itu pikirannya. Kita harus punya pikiran yang benar-benar maju. Tuhan menghendaki kita mempunyai tempat yang sangat baik. Tuhan pasti membangun semua yang sangat baik. Karena itu banyak-banyaklah kita kirim harta di sorga. Terus gak boleh kirim di bumi, ya boleh aja. Kalau kau punya harta di bumi kan kau ini kan pasti kan bikin rumah, beli mobil, mau jalan-jalan, menikmati kenikmatan yang luar biasa yang memang ditawarkan oleh dunia. Ya, tetapi seringkali orang yang punya harta banyak di dunia dia lupa untuk menabung ke sorga. Sehingga ketika waktunya selesai di bumi, lo di sorga nggak ada tempat karena dia nggak pernah ngirim ke sorga. Bisa tangkap maksud saya? Loh ini bukan sesuatu teori ya, tetapi itu suatu kenyataan. Karena Yesus sendiri berbicara, aku akan menyediakan tempat. Loh tempat itu akan disediakan kalau kita kirim sesuatu. Harta ke sorga. Nah, kita mengucap syukur hal seperti ini. Untuk juga membuat kita semakin hari semakin disadarkan. Semua aktivitas kita yang berhubungan dengan kegiatan untuk melayani Tuhan, melayani dan beribadah kepada Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar ya rumah yang akan kita diami kelak bersama dengan Tuhan. Ya, dan jangan mempunyai pikiran yang picik seperti yang saya katakan, karena memang ada orang yang ngomong, ya saya dengar ada orang yang ngomong, nggak apa-apalah saya di pintu sorga aja, yang penting udah di sorga. Itu kan sesuatu yang salah. Kelihatannya bagus tapi itu tidak benar. Ya, jadi kita harus juga mempunyai pola pikir yang benar. Ya, Tuhan menyediakan tempat, dia pasti menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, di tempat yang dia siapkan di mana dia berada, ya. Ketika semua itu sudah disiapkan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, maka dia, ya,
maka dia akan menjemput orang-orang yang setia. Ya, orang-orang yang setia ya panggil satu-satu ke, oh ini kaplingnya udah siap semua. Rumahnya sudah siap semua di sorga. Ya. Tetapi kalau orang, kata firman Tuhan yang tadi kita baca dalam kitab Matius, kalau kita pendam harta di bumi, ya di dalam ayat ke-21 kita lihat dari Matius pasal ke-6 tadi. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita tanam harta di muka bumi, bisa berlimpah. Tetapi berdasarkan ayat ini, dimanapun, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita pendam harta di muka bumi, artinya kita terikat dengan bumi. Jangan harap bisa diangkat. Karena bebannya menyedot dia ke bumi. Tapi kalau kita sudah lepas dari ikatan bumi, karena harta kita akan ada di sorga. Ketika dia datang, kita akan terangkat dengan gak ada ikatan lagi dengan dunia ini. Ya bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa yang ada kita, ya apa yang kita punya sekarang. Jangan salah juga berpikir. Jangan salah berpikir. Ya kadang-kadang ya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang kelihatannya sok rohani. Tetapi ini suatu kenyataan. Ya. Suatu kenyataan dan kebetulan kita mengenal orang-orangnya. Ya. Ada orang-orang yang ya mungkin dia jual rumah, jual tanah. Ya, kalau jual rumah kan dia harus beli rumah lagi. Wah, gembalanya ngomong. Ya. Nggak usah beli rumah Pak, waktunya sudah sebentar lagi. Mantap. Itu pelayan Tuhan yang ngomong. Uangnya biar saya pegang aja. Jemaat yang ya kelihatannya ya terlalu percaya kepada gembalanya. Dia kasihlah duitnya. Ya berapa juta kan dia jual rumah ya. Gembalanya bilang gak usah beli rumah. Waktunya sudah dekat. Ya. Oh itu kenyataannya. Lo akhirnya ya udah duitnya bukan dia taruh di bank, dia keserahin sama gembalanya. Dengan berjalannya waktu, Tuhan kok gak datang-datang. Lo kenyataan ya pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit 9 detik. Oh banyak orang berkumpul atas instruksi si gembala. Meyakini bahwa ini kedatangan Tuhan. Jam 9. Wah hati berdebar-debar. Udah lewat 8 menit. Aduh coba lagi berdoa lagi. Tahu-tahu lewat 9. Oh jamu mungkin salah. Ya. Loh ini suatu kenyataan. Setelah 10 menit lewat, 1 jam lewat. Akhirnya bubar. Ada juga yang polisi datang. Ya, oh ini kenyataannya. Loh si jemaat yang sudah ngasih duitnya rumahnya enggak. Akhirnya ngontrak-ngontrak kan. Kontrak sana, ngontrak sini. Ya habis buat kontrak, ya mungkin juga habis dimakan gembalanya. Nah itulah yang terjadi begitu mudahnya karena harta. Ya bukan berarti kita nggak boleh punya rumah. Ada tertulis walaupun kita miliki segala sesuatu. Tapi anggaplah itu bukan milik kita. Milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi jangan sampai kita dibodohi dengan mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Ya, lo ini suatu kenyataan. Karena saya kenal orang-orangnya. Dan kita harus punya hikmat. Lo kita beli rumah memangnya kenapa? Kan gak jadi masalah. Kalau memang diangkat ya rumah ditinggalin. Kita punya rumah di sorga. Tetapi itulah yang terjadi bahwa mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan pun. Ya banyak juga yang menjadi penipu. Untuk mengambil uang
orang-orang yang dianggapnya bisa ditipu dengan mudah. Dan kenyataannya memang itu terjadi. Ya, ya sampai sekarang ya orangnya ya. Tapi saya nggak tahu apa orang yang masih ada apa sudah meninggal. Tapi saya sempat ketemu ke keluarganya beberapa waktu yang lalu. Ya kontrak sana kontrak sini. Karena nggak punya rumah kan duitnya udah habis. Itulah ya artinya kita harus sangat berhati-hati. Ya, bukan berarti kita nggak boleh punya duit, nggak boleh punya rumah. Artinya kita sebagai anak Tuhan, jangan mengikatkan diri kepada harta benda apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau memang waktunya harus pulang, jangan lagi ada ikatan dengan dunia. Sehingga dengan mudah, nggak ada tarikan dunia lagi. Karena kita menganggap ini ya bukan milik kita, milik Tuhan. Ya, karena itu senantiasa saya berkata kepada saudara, gedung ini milik Bapak Yahweh. Jadi ya, tapi ya kita wajib memeliharanya sama-sama. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat firman Tuhan berkata, ya, Thomas kan bertanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana jalannya, kemana engkau pergi, dan mana jalannya. Ya. Nah, kita melihat di sini, memang kita nggak tahu jalannya kan. Hanya kita tahu surga itu di atas. Ya. Dan saya sangat percaya banyak ayat-ayat firman Tuhan. Ketika Elia mau diangkat, dia dijemput kan. Pakai kereta surga. Karena dia nggak tahu jalannya. Makanya dijemput pakai grabnya surga. Betul nggak? Ketika Lazarus si miskin mati, dia dijemput sama malaikat. Betul. Loh itu bukan kata saya, kita baca Lukas pasal ke-16. Lukas pasal ke-16. Ayat ke-22. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh malaikat. Kenapa dibawa sama malaikat? Karena dia nggak tahu jalannya. Kita nggak tahu jalannya. Dan kita percaya firman Tuhan kan mengingatkan kepada kita. Setan juga berkuasa di udara kan. Penguasa-penguasa di udara. Betul nggak? Lawan kita kan penguasa-penguasa di udara. Jadi ya kita juga harus ingat itu. Jangan sampai kita salah. Kita baca Efesus pasal 6. Ayat ke-12. Sebab bagi kita pertarung itu bukanlah melawan darah dan daging. Melainkan, perhatikan. Melawan penguasa-penguasa. Melawan otoritas-otoritas. Melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini. Melawan apa? Hal-hal spiritual yang jahat di alam sorgawi. Kita baca terjemahan LAI. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa kita perlu dikawal? Penguasa di udara, banyak setan. Kalau toh waktu kita sudah genap, ya malaikat sorga Tuhan kirim untuk bawa kita ke sana. Loh saya ya pernah saya saksikan bapak saya itu. Bapak saya waktu dia mau mati, ya dia bilang sama ibu saya istrinya, kita berdoa dulu. Ya berdoa, selesai berdoa dia bilang sama istrinya kan ya ibu saya, jangan nangis. Terus dia ngomong menghadap ke pintu, ya saya siap. Sama siapa dia ngomong? Saya percaya malaikat yang ngomong. Kenapa? Artinya dia siap untuk pulang. Nah memang kenyataan setelah itu dia dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan. Dia pulang. Hanya mungkin bedanya nanti ketika kita diangkat sama-sama.
Nah, kita belum tahu apa malaikat yang sama-sama ya. Karena Yesua yang akan jemput kita kan. Yesua turun, kita ketemu di udara. Sama seperti Ribka. Ketika dia dipinangkan dengan Yitzhak, Yitzhak datang dari rumahnya, ketemu di jalan, Ribka ini diantar oleh bujangnya, yaitu si Eliezer. Mereka ketemu di jalan. Itu sebagai suatu nubuatan ribuan tahun sebelum saat ini. Melambangkan betapa Yesua adalah pengantin laki-laki dan kita pengantin perempuan. Waktunya kita akan dipertemukan di udara. Setelah itu sebagaimana Yitzhak bertemu dengan Ribka di tengah jalan, baru Ribka ini dibawa ke rumahnya. Itu gambaran bahwa kita pun akan hidup bersama Yesua. Ya. Selama masa kita mengimani waktu kesukaran besar kita diangkat bersama dengan dia. Setelah masa kesukaran ini kita akan memerintah bersama dia kembali di bumi. Kita akan memerintah di bumi sesuai janjinya. 1000 tahun lamanya. Karena itu kita sedang dipersiapkan. Karena nanti yang memerintah itu tetap Yesua. Walaupun kita, tapi seperti doa yang senantiasa dinaikkan. Kita memiliki jiwa Yesua. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Bukan kita lagi. Tetapi Yesua yang memakai tubuh jasmani kita. Dan kita memperoleh kasih karunia sesuai firman-Nya. Kita akan memerintah bersama dia 1000 tahun lamanya. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi yang kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, Thomas. Ya, Thomas ini yang seringkali dijuluki memiliki iman Thomas. Percaya kalau melihat. Tapi Yesua berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, kita memang tidak melihat. Tetapi kita percaya bahwa dia ada. Dan dia berkata ketika Thomas tanya, Tuhan, bagaimana kami tahu jalannya? Yesua singkapkan jati dirinya. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Ya. Jalan artinya satu sarana yang dipersiapkan untuk orang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang akan dituju. Itulah jalan. Ya. Apa jalannya? Jalannya adalah firman. Firman itu ada tertulis Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dibenarkan oleh iman berdasarkan iman kita. Yang disebut iman adalah dalam kitab Galatia adalah Yesua. Ketika kita mengaku dosa di dalam Yesua Masiah, kita dibenarkan. Dibuat jadi benar. Sehingga kita benar-benar melakukan apa yang tertulis dalam kitab Yohanes. Bahwa dia adalah jalan. Kalau kita ikut jalannya. Dan kita mengakui dosa, kita dibenarkan. Kita dibuat jadi benar. Kata Roma pasal 3 tadi, tidak ada seorang pun yang benar. Karena itu setelah kita mengaku dosa, kita dibenarkan. Dibuat jadi benar. Setelah kita dibuat jadi benar, Yesus bilang, ya orang yang, ya kita baca Efesus pasal kedua. Ayat ke-1. Kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Orang yang, kalau kita tafsirkan ini, satu ayat ya. Orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan, dia mati. Saya tangkap ya. Dalam pandangan Tuhan orang yang berdosa itu mati. Karena itu Tuhan tidak sayang kalau orang itu berdosa
Seluruh dunia berdosa, dia musnahkan, dia nggak sayang. Dia bisa ciptakan yang lain. Kita sudah percaya Yeshua, kita sudah percaya Bapa Yahweh. Di dalam menjalani hidup ini dengan berbagai macam rintangan. Karena kita tidak tahu bagaimana memeliharanya. Cepat atau lambat. Ya, akan bisa hancur iman. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita, ya segala sesuatu itu kan firman Tuhan berkata berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu semua dari hati. Saya tanggap, ya. Itu bukan kata saya. Kita baca Matius pasal ke berapa itu? Pasal 12 ya, ayat 36 bukan 38. Pasal 12 ayat 36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, saya tangkap nggak maksud katanya? Coba kita lihat dalam Elai. Tetapi aku berkata, itu bukan, Elai bukan tadi. Elai coba. Saya ngambil Elai, kadang-kadang Elai diterjemahkannya lebih cepat nangkep kita. Artinya, ya. Sehingga ya ILT ini ya mungkin orangnya terlalu pintar jadi bisa membingungkan orang. Tapi ya kita mengucap syukur lah biar bagaimana kita paling sedikit ada 2-3 sumber yang kita bisa jadikan bahan untuk kita juga mengecek kebenarannya. Bisa. Ayat 12, Matius 12 ayat ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kita sudah lahir baru, sudah percaya kepada Dia. Tetapi dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa melihara. Kenapa? Karena seringkali kata-kata kita ini tidak sesuai dengan firman. Setiap kata yang kita keluarkan harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Dan kata-kata ini firman Tuhan katakan segala sesuatu berasal dari hati. Apa yang keluar itu berasal dari hati. Karena itu kita dengan pertolongan Roh Kudus, bukan kuat gagah kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan. Sesuai janjinya kita benar-benar berjalan di dalam jalannya. Yaitu firman yang hidup itu sendiri. Ya. Kita sudah dibenarkan. Karena itu dikatakan dialah jalan, dialah kebenaran. Ketika kita mengaku Roma baik 1 Yohanes maupun Roma pasal 5. Kita dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Kenapa? Karena kita mengaku dan dosa kita dihapus. Ya. Dan kita memperoleh kehidupan. Kenapa? Karena dosanya dihapus. Efesus pasal 2 tadi. Kalau ada dosa dalam pandangan Tuhan mati. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila engkau makan dagingku dan minum darahku, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-6. Yohanes pasal 6 ayat ke-51. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Perhatikan. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya.
Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia. Karena dagingnya adalah roti dan darahnya. Anggur adalah darahnya yang setiap bulan kita makan, kita minum, kita diingatkan. Dia sudah berkorban supaya kita hidup selamanya bersama dia. Dia sudah siapkan tempat. Karena itu ya tergantung pribadi lepas pribadi. Kalau kita mengingini rumah yang besar, banyak-banyaklah menabung ke sorga. Ya bukan berarti nggak boleh nabung di bumi, boleh. Boleh nabung di bumi, tapi jangan sampai hatimu terikat dengan harta di dunia. Ya, itu semua memang kemurahan Tuhan. Ya nikmati, tapi jangan karena harta dunia engkau lupa menabung harta di sorga. Karena itu mari saudara kita sama-sama maju dan hidup dengan penuh pengharapan. Karena saya percaya tanda-tanda zaman sudah menunjukkan semakin jelas. Waktu kedatangannya sudah amat sangat dekat. Bukan masalah datangnya. Masalahnya apakah kita siap. Kan pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Kalau pribadi lepas pribadi nggak siap, ya sudah. Ya, jangan sampai nanti kita mengimani atau saya mengimani. Ketika waktunya, kita ngelihatnya ke bawah. Jangan ngelihatnya ke atas ya. Ngelihatnya ke atas artinya apa? Nggak keangkat. Betul nggak? Kalau kita ngelihatnya ke bawah, begitu rusaknya dunia. Tapi kita sudah diangkat bersama dia. Tetapi kalau engkau hanya melihat ke atas, ketinggalan kereta. Ya, Tuhan tidak main-main dengan rencananya. Dia rencananya pasti jadi. Hanya kita tidak tahu kapan. Jadi berdasarkan tanda-tanda zaman, semakin hari semakin nampak jelas. Karena itu kata Amsal tadi, peliharalah hatimu. Dan kita hanya dapat memelihara hati ini apabila hati ini dipenuhi dengan firman. Sehingga dengan penuhnya hati dengan firman, segala sesuatu timbulnya dari hati. Maka akan nampak nyata. Karena di dalam hati kita hanya ada firman. Dalam perkataan, dalam tingkah laku perbuatan. Semuanya itu pasti sesuai kehendak Tuhan. Karena itu kita sama-sama belajar. Belajar dan terus belajar. Semakin lebih bersungguh-sungguh. Ya, kita memang masih hidup di dunia ini. Lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan memang menciptakan Adam dan Hawa. Ditempatkan di tanah Medan. Dia jelas menyatakan. Bapa Yahweh jelas menyatakan kepada manusia. Engkau harus memeliharanya. Artinya tidak salah kita kerja, kita pelihara. Tetapi jangan engkau terikat dengan dunia. Karena ada harta yang harus kita kirimkan ke sorga. Yang akan menentukan. Ya, bagaimana tempat tinggal kita nantinya. Dia sedang membangun. Dia sedang mempersiapkan untuk saudara dan saya. Karena itu mari kita terus berjuang dan percayalah. Apabila kita benar-benar setia. Apabila kita benar-benar didapati setia. Tidak bercacat celah tubuh roh dan jiwa kita kata 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saat pengangkatan kita akan diangkat olehnya. Haleluya. Amin.